Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ramadan dari kelas 11 IPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Perjanjian Linggarjati. Yang pertama adalah latar belakang. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan dari hari ke hari semakin sulit untuk diselesaikan, sehingga pemerintah Inggris berusaha menjadi perantara antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik mereka dengan cara damai melalui perundingan. Pada bulan Oktober 1945, perundingan pertama diadakan tetapi mengalami kegagalan sebab kedua belah pihak berpegang teguh pada pendiriannya. Kemudian dilanjutkan dengan perundingan yang diadakan di negeri Belanda, tepatnya di kota Hoge Vollouw, yang menghasilkan keputusan berupa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto, meliputi wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan pemerintah Indonesia menolak kalau wilayah Indonesia masih di bawah pemerintah kerajaan Belanda. Untuk menyelesaikan pertikaian tersebut antara Indonesia dan Belanda, pada tanggal 10 November 1946 diadakan Perundingan Linggarjati. Yang kedua, isi Perjanjian Linggarjati. Isi Perjanjian Linggarjati itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, akan dibagi negara federal dengan nama Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai kepala Uni. Yang keempat, pembentukan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga adalah tokoh-tokoh Perjanjian Linggarjati. Yang pertama adalah di Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai ketua, ditemani oleh Aka Gani Susanto Tirtoprojo dan Muhammad Rom. Yang kedua adalah di Belanda, diwakili oleh Wim Schermerhorn sebagai ketua dan ditemani oleh Max von Paul, H.J. van Mook, serta F.D. Baer. Yang ketiga di Inggris, selaku penanggung jawab atau mediator, diwakili oleh Lord Kilburn. Nih, ada foto-fotonya di sini. Yang keempat, dampak Perjanjian Linggarjati itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah citra Indonesia di mata dunia semakin kuat dengan adanya pengakuan Belanda. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, Belanda mengakui negara Republik Indonesia atas kuasa Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera secara de facto. Yang keempat, selesainya konflik antara Belanda dan Indonesia. Terus dampak negatif. Dampak negatif juga dibagi menjadi 4. Yang pertama, Indonesia hanya memiliki wilayah kekuasaan yang kecil. Selain itu, Indonesia harus mengikuti semakmuran Indo-Belanda. Yang kedua, memberikan waktu Belanda untuk mempersiapkan melanjutkan agresi militer. Yang ketiga, perjanjian ini ditentang oleh sejumlah masyarakat seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. Yang keempat, dalam perundingan tersebut, Sultan Syahrir telah dianggap memberikan dukungan pada Belanda sehingga membuat anggota dari Partai Sosialisasi dan KNIP mengambil langkah penarikan dukungan pada 26 Juni 1947. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.